Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kali ini kita mendapatkan penghargaan Presiden Indonesia yang tertutup, mendapatkan penghargaan dari luar negeri, penghargaan Presiden terkorup nomor 2 sedunia. Sungguh luar biasa penghargaannya, sampai luar negeri segala. Pecah rekor Indonesia. Baru kali ini presidennya mendapatkan penghargaan Presiden terkorup nomor 2 sedunia. Aduh, gimana ini? Bikin sedih, bikin ketawa, bikin senang, atau bikin apa ya? Coba komen semuanya. Yap guys, nampaknya sampai saat ini pembahasan mengenai posisi RP belum selesai-selesai. Bahkan para netizen saat ini tentunya memberikan ejekan-ejekannya terhadap Pak Mulyono dan juga para ternak-ternaknya. Karena kita tahu sendiri, ternakan Mulyono atau bisa kita katakan sebagai buzzernya berkeliaran saat ini, ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Seolah tidak terima dengan apa yang menjadi penobatan kepada junjungannya, yaitu Pak Mulyono dianggap sebagai pemimpin atau mantan presiden yang terkorup di 2024. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar lucu para netizen ini, ledekan-ledekannya yang saya kira memang cukup membuat kuping para ternakan Mulyono kepanasan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ada tokoh Indonesia, nggak taunya tuh tokoh nomor 3 terkorup. KPK kemana ya? KPK. Jangan diem-diem aja, kerja. KPK diem-diem aja kalau ginian ya. Orang yang kagak salah aja langsung cepet bener. Ini luar negeri yang ngasih tahu nih. Dari dulu udah dibilangin itu koruptor mau paling parah tuh, ya kan? Agak ngerti banget lo kalau dibilangin lo. Kerjain bener, langsung lo kerjain, berangkat. Gaji aja mau gede lo. Ya kerja, berangkat, oke. Untuk para pendukungnya Pak Mulyono, gak usah marah-marah di komentar kalau nggak suka dengan video saya yang menyebutkan bahwa Pak Mulyono termasuk finalis nominasi pemimpin terkorup di dunia yang dirilis oleh OCCRP. Kalian bela aja tuh Pak Mulyono, gugat itu OCCRP. Jangan marah-marah di kolom komentar. Saya kan hanya menyampaikan informasi baik untuk KPK maupun untuk masyarakat Indonesia, gitu loh. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar, dengan bantuin Pak Mulyono gugat itu somasi OCCRP kalau emang berani. Ya kalau Pak Mulyononya diam aja, dugaan kuatnya ya betul apa yang disampaikan oleh OCCRP, termasuk pemimpin terkorup level 2 di dunia. Daripada para pendukung Joko Widodo ngomel-ngomel tidak karu-karuan di media sosial, saya menyarankan kepada siapapun para pendukung Jokowi yang merasa bahwa Jokowi telah difitnah, dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau di framing jahat, saya sarankan agar segera mengajukan gugatan di pengadilan Belanda untuk menggugat OCCRP karena dianggap memfitnah. Jadi jangan hanya mengerahkan buzzer di media sosial menambah keriuhan yang tidak jelas. Saran saya, Pak Jokowi segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Belanda untuk mengembalikan nama baik Jokowi. Itu kalau berani. Tapi kalau tidak berani menggugat dan hanya menggunakan buzzer, ya bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya berhak menganggap itu sebuah kebenaran. Tapi kalau itu kalian anggap fitnah, gugat OCCRP untuk membuktikan bahwa kalianlah yang benar dan OCCRP salah. Pastinya udah pada tahu dong kalau si Mulyono masuk ke dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi OCCRP. Dan si Mulyono menempati urutan ketiga dari 5 tokoh dunia tersebut. Wow, luar biasa, top banget nih si Mulyono. Lalu dengan adanya pemberitaan ini mulai nih ya, ternak-ternak Mulyono bekerja keras melakukan penggiringan opini
memframing. Mereka mengatakan bahwa katanya ini adalah kerjaannya PDI Perjuangan. Buat lu semua ternak-ternak Mulyono, gue nantangin lu semua, buktiin jika semua ini adalah kerjaan atau ulahnya PDI Perjuangan. Jangan cuman menyebarkan fitnah hoax, tapi buktikan, karena selama ini lu semua cuman bisanya menyebarkan hoax yang tanpa pernah ada pembuktian. Lalu mereka pun mengatakan, menggiring opini juga, bahwa OCCRP ini adalah lembaga ilegal. Nah, gua coba meluruskan ya mengenai OCCRP dari berbagai macam sumber informasi yang gue dapat. OCCRP ini merupakan salah satu organisasi jurnalis investigasi terbesar di dunia yang posisinya tuh ada di Amsterdam, Belanda. OCCRP ini dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Amerika Latin, Asia, dan juga Afrika. OCCRP memiliki visi misi yang cukup bagus, salah satunya seperti mengungkapkan, membongkar kejahatan korupsi sehingga masyarakat tahu dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Lalu OCCRP sendiri juga pernah beberapa kali atau banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan, seperti gue sebutin beberapa aja ya. Pada tahun 2023 OCCRP masuk ke nominasi Nobel Perdamaian Dunia. Lalu pada tahun 2017 OCCRP mendapatkan penghargaan Pulitzer untuk laporan Panama Papers Series. Bahkan sekelas PBB pun memberikan penghargaan kepada OCCRP. Dan OCCRP pun mendapatkan dana itu dari mana aja, seperti pada tahun 2024 dia menerima dana dari 6 donatur pemerintah. Lalu dana dari Golden Global Foundation, dari Jerman Marshall Fund. Mungkinkah dengan penghargaan-penghargaan, banyaknya donatur, OCCRP ini adalah lembaga ilegal? Mungkinkah dengan keberhasilan OCCRP mengungkapkan lebih dari 700 tokoh dan yang akhirnya 620 orang terbukti, itu ilegal? Ayo gunakan logika, jangan gampang percaya dengan provokasi-provokasi murahan yang tanpa bukti-bukti. Gue udah jelasin ya, jadi paham ya, OCCRP ini bukan lembaga ilegal. Dan lalu dengan adanya pemberitaan ini, KPK sendiri tuh langsung merespon nih. Dia mengatakan agar masyarakat melaporkan informasi dan memberikan bukti-buktinya jika memang ada tindak pidana. Kepada KPK yang terhormat, gue mau nanya nih ya, KPK ini sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi kah atau Komisi Pesanan Keluarga KPK? Karena kok aneh banget ya, bisa-bisanya KPK berbicara seperti itu. Oke lah, masyarakat mungkin hanya bisa sekedar membantu ya untuk mencari tahu kebenarannya. Tetapi yang bertanggung jawab penuh, yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk mencari semua bukti-bukti kejahatan si Mulyono, itu adalah KPK, aparat penegak hukum dan semua yang terkait, bukan masyarakat. Gila lu ya KPK, nggak cukup gitu ya masyarakat ini dibebani dengan hutang negara yang fantastis, dengan pajak yang terus naik, harga-harga yang terus naik, terus dibebanin lagi untuk mencari bukti-bukti kejahatan si Mulyono. Mikir woi KPK, hah? Apakah harus gitu ya para hacker-hacker di dunia ini turun untuk membuktikan ya, bahwa si Mulyono sudah melakukan kejahatan seperti yang dikatakan oleh CCRP? Malu dong KPK kalau sampai akhirnya yang membongkar itu para hacker. Kenapa? KPK nggak mampu membuktikan itu semua. Cuman bisa ngurusin Harun Masiku gitu KPK. Ya, cuman Harun Masiku ya fokusnya KPK. Ya kan? Udah ngaku aja kan Komisi Pesanan Keluarga KPK. Ingat ya untuk KPK, korupsi itu adalah satu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang tetapi berjamaah. Dan korupsi itu bukan hanya berupa uang, tapi bisa korupsi kebijakan, korupsi politik. Di mana korupsi politik ini adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Apa perlu gue jelasin? Apa aja sih keuntungan pribadi yang sudah si Mulyono lakukan semasa dia memiliki jabatan kekuasaan pada saat itu? Perlu gue jelasin? Nggak malu tuh KPK kalau sampai harus gue beberin semuanya? Mikir KPK ya. Dan buat lu si Mulyono ya, udahlah stop. Lu seolah-olah terzolimi, lu mengatakan ini adalah framing jahat. Stop lah lu playing victim lu. Udah lu mendingan balik lagi deh ke gorong-gorong Mulyono. Ternyata lu cuman garong Mulyono. Udah stop lu playing victim ya. Ingat selalu gue bilang ya, God never sleep. Semua akan ada waktunya Mulyono ya. Nggak selamanya lu bisa gunakan kekuasaan lu, harta lu yang lu miliki di dunia ini untuk mengatur semuanya. Yap, itulah berbagai komentar ataupun sindiran para netizen terkait dengan apa yang menjadi pemberitaan mengenai Pak Mul sebagai tokoh terkorup nomor 3 ya di dunia. Dan juga para ternak-ternakannya ya, saya kira sampai hari ini tidak berhenti ngamuk dengan apa yang menjadi pemberitaan di media sosial. Nah, kita tidak bisa berharap lebih terhadap KPK saat ini.
kita sudah tahu sendiri bahwa KPK ini siapa dan bagaimana cara kerjanya. Tentunya kita sudah tahu jauh dari sebelum-sebelumnya. Ingat Pak Tom Lembong dan mengingat Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto yang tidak mempunyai buktian valid dan akurat bisa-bisa ditersangkakan. Ini Pak Mulyono, baik itu Erlangga dan yang lain maupun yang terkait dengan kasus Blok Medan sudah jelas-jelas kasusnya seperti apa, tapi tidak pernah diproses sampai saat ini. Jadi sudah jelas bahwa KPK ini adalah budak dari Mulyono, dan bahkan KPK dijadikan sebagai senjatanya Mulyono untuk bagaimana agar mematikan langkah lawan politik Mulyono. Dan saya kira itu tidak bisa kita pungkiri. Kita bisa menganalisis, kita bisa menilai dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya sampai saat ini, bagaimana pergerakan KPK. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat dengan apa yang menjadi kekonyolan para netizen dalam menyetir, tapi juga mencerdaskan kita semua bahwa begitu bobroknya apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.